mengenai respon advokat WAUD soal KPK yang tidak lagi menampilkan tersangka saat konferensi pers dan dirinya ini meminta dukungan serta adanya konsistensi dari KPK atas hal ini. Indonesia resmi memasuki babak baru, sistem hukum pidana nasional telah diberlakukan pemerintah dengan mengesahkan dan memberlakukan 2 undang-undang strategis, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dan kedua, regulasi ini telah mulai berlaku di tanah air berlaku secara efektif begitu ya, secara nasional ini sejak awal Januari lalu, 2 Januari 2026. Dan atas hal ini advokat Waude Nur Zainab ini memberikan apresiasinya terhadap kebijakan baru Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang telah memutuskan untuk tidak lagi menampilkan para tersangka dalam konferensi pers saat penetapan perkara. Dan namun dalam hal ini Waude ini juga meminta gitu ya, menekankan agar penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 KUHP ini yang baru tidak hanya berhenti pada aspek simbolis saja, melainkan harus konsisten hingga ke teknis persidangan. Pernyataan ini disampaikan Waude dalam menanggapi penjelasan pelaksana tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada Minggu 11 Januari 2026. Asep ini menegaskan saat itu bahwa ketiadaan tersangka dalam rilis kasus dugaan suap pajak yang telah dilakukan KPK di KPP Madya Jakarta Utara adalah ini merupakan bentuk adaptasi KPK terhadap KUHP yang baru dan mengedepankan hak asasi manusia, di mana dalam hal ini telah diapresiasi juga oleh Waude dalam keterangannya Senin 12 Januari 2026, di mana langkah KPK ini yang diambil patut disambut baik karena sejalan dengan semangat reformasi hukum acara pidana. Namun dalam penerapan KUHP yang baru diharapkan jangan hanya berhenti pada seremoni konferensi pers saja, dan semangat perlindungan hak tersangka serta terdakwa ini harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh aparat termasuk Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK di persidangan. Waude menambahkan sebagai penasehat hukum ex-direktur PT Gas PT Pertamina ini dirinya menyoroti antara inkronisasi dan dalam hal ini yang dirasakannya di lapangan begitu. Waude ini merujuk pada suatu pasal 150 huruf J KUHP baru, di mana secara tegas dalam pasal tersebut menjamin hak penasihat hukum untuk meminta dokumen dan alat bukti yang relevan demi kepentingan pembelaan. Dalam perkara kliennya, Tribuners, dalam perkara kliennya ini yang didakwa merugikan keuangan negara, Waude menyebut JPU KPK menggunakan laporan hasil pemeriksaan LPH investigatif Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Republik Indonesia dengan dasar dakwaan, dan disayangkan Waude menyayangkan dalam hal ini hingga kini pihak membela tidak memberikan salinan krusial tersebut, Tribuners. Dan dari pihak Waude ini mengklaim sudah memohon secara resmi agar diberikan salinan LHP BPK, namun JPU berdalih dokumen itu hanya sebagai barang bukti terpisah dan pihak Waude ini hanya diperbolehkan melihatnya melalui mekanisme INZEK di gedung KPK. Dengan hal ini, Waude menilai praktek INZEK ini ya hanya diperbolehkan melihat tanpa memberikan salinan ini dalam konteks pembuktian kerugian negara tidak memiliki landasan hukum yang kuat dalam KUHP baru. Menurutnya hal ini berpotensi mencederai hak pembelaan terdakwa, dan dirinya menegaskan bahwa dalam KUHP yang baru ini barang bukti yang menjadi dasar penuntutan wajib diakses secara proporsional. Penahanan akses terhadap dokumen kunci dinilai bertentangan dengan prinsip peradilan yang adil, Tribuners.
Dan selain WOD, ini juga ada yang respon dalam hal ini mengenai ketegasan dalam KUHP ini ya. Ini adalah datang dari Koordinator Tim Hukum Merah Putih atau THMPC. THMC ini Koordinator Tim Hukum Merah Putih THMP J. Suhadi SHMH. Beliau menegaskan dengan berlakunya dua undang-undang tersebut maka KUHP lama ini peninggalan kolonial ya tahun 1946, UU nomor 1 tahun 1946, serta KUHP lama Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tidak lagi menjadi rujukan hukum untuk peristiwa pidana yang terjadi setelah tanggal pemberlakuan. Dalam hal ini, setiap perbuatan pidana yang terjadi sejak tanggal 2 Januari 2026 ini dikatakan wajib tunduk pada KUHP dan KUHP yang baru. KUHP yang lama tidak lagi digunakan kecuali untuk perkara yang sudah berjalan sebelum undang-undang baru ini berlaku. Dan dalam hal ini dikatakan oleh Soehardi, di mana Soehardi juga menjelaskan secara sistematika hukum pidana di Indonesia, KUHP baru ini termasuk dalam kategori pidana umum, berbeda dengan pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Dan dalam hal ini di mana berlaku untuk tindakan pidana tertentu seperti korupsi, terorisme, narkotika, dan karena ini termasuk pidana umum, KUHP baru tidak boleh berlaku surut, di mana berbeda dengan beberapa tindak pidana khusus yang dalam kondisi tertentu mengenai prinsip restoratif. Dan dikabarkan ini Soehardi mengatakan mengenai prinsip yang tidak berlakunya hukum pidana secara surut ini merupakan jaminan konstitusional yang tegas diatur dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang 1945 hasil amandemen. Dan di mana Tribuners, Soehardi ini juga menambahkan Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental, di mana kontinental ini atau civil law, di mana dalam hal ini hukum tertulis menjadi sumber utama hukum positif. Dan dengan status ini Tribuners, KUHP baru menjadi hukum pidana yang berlaku saat ini dan menjadi rujukan utama aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana ke depan. Selain itu, KUHP dan pemerintah ini juga memberlakukan KUHP baru untuk menyesuaikan mekanisme penegakan hukum secara pidana dengan norma-norma baru dalam KUHP. Dalam Menteri Hukum juga menegaskan ini bahwa pembaruan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Lantas sebenarnya apa untung ruginya KPK yang tidak lagi memamerkan atau memperlihatkan tersangka korupsi setelah KUHP baru ini disahkan, Tribuners? Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang baru begitu tertuang dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 telah resmi berlaku di 2026 di awal, tepatnya di 2 Januari, dan salah satu dampak pemberlakuannya adalah kini tersangka tindakan pidana ini tidak akan diperlihatkan kepada publik saat konferensi pers. Adapun dalam hal ini KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukannya saat mengumumkan tersangka dugaan suap di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Madya dalam konferensi pers yang dijalankan pada Minggu 11 Januari 2026 kemarin. PLT Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu ini mengatakan hal ini dilakukan pihaknya karena adanya asas praduga tak bersalah mengacu pada KUHP yang baru begitu. Dan Asep Guntur Rahayu ini menyebut ada asas praduga tak bersalah untuk melindungi dari para pihak begitu. Dan KPK dalam hal ini juga mengklaim menjadi dirinya ini pihaknya telah mengikuti peraturan yang ada, Tribuners, di mana berdasarkan KUHP yang baru yang dilakukan KPK mengacu pada pasal 91 yang berbunyi dalam melakukan penetapan tersangka penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Di sisi lain, ini sebelum KUHP baru ini berlaku, KPK selalu menampilkan sosok tersangka yang sudah ditetapkan. Dan dalam hal ini mengenai hal ini begitu ya, padahal ini mengacu pada pasal 66 nomor
tahun 1981 atau KUHP yang lama, ada pula aturan terkait dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dan di mana mengenai hal ini, lantas apa untuk ruginya ketika KPK ini tidak menampilkan lagi para tersangka pada saat konferensi pers. Ini dikabarkan harusnya ada pengecualian jika kasusnya luar biasa seperti korupsi Tribuners. Hal ini disampaikan dan ada respon dari pakar hukum pidana di Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho, di mana dirinya menilai penerapan asas praduga tak bersalah ini ya, asas praduga tak bersalah ada pengecualian jika kasus yang ditangani ini bersifat luar biasa atau mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Dirinya mencontohkan salah satunya kategori yang kasus bersifat luar biasa adalah korupsi yang tertuang dalam pasal 91 KUHP baru yang bersifat berlaku untuk tindak pidana secara umum. Pasalnya ini korupsi masih dilakukan di tanah air oleh sejumlah pejabat meski sudah ada penanganan khusus di mana salah satunya adalah memperlihatkan di depan publik saat ditetapkan sebagai tersangka. Dan sementara itu peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada ini Zainur Rohman juga mengatakan aturan tentang tidak diperbolehkannya tersangka ditampilkan di depan publik saat konferensi pers tidak diatur dalam KUHP lama ataupun baru, sehingga dalam hal ini dirinya menilai diperlihatkan atau tidak tersangka dalam konferensi pers ini merupakan pilihan dari lembaga penegak hukum. Dan meskipun demikian, dirinya mengungkapkan akan ada plus minus ketika tersangka tidak lagi ditampilkan di depan publik. Poin plusnya adalah di mana penerapan hal ini menjadi wujud penjaminan HAM kepada tersangka, dan namun poin minusnya adalah publik akan mempertanyakan akuntabilitas dari penegak hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.